Saya anggap masalah ini sudah selesai. Jadi sekarang tinggalkan ruangan saya. Enggak, Pak. Pak, masalah ini nggak akan pernah selesai sebelum benar-benar terbukti saya pelakunya, Pak. Harusnya kamu bersyukur. Saya cuma memberhentikan kamu. Saya tidak memperpanjang masalah ini karena hukum. Kalau mau dibawa ke hukum silahkan, Pak. Saya siap. Kalau memang benar saya pelakunya dan itu terbukti, saya siap dilaporkan ke polisi, Pak. Saya siap. Tapi kalau tidak, tolong tarik kembali pemecatan Bapak terhadap saya, Pak. Ini juga berlaku buat kamu, Mera. Jangan mentang-mentang kamu dekat sama Pak Farhan, kamu bisa menjatuhkan aku kayak gini. Saya harap Bapak bisa bersikap adil, Pak. Maaf Pak, kalau memang diizinkan, saya ingin menyelidiki masalah ini lebih dalam. Menyelidiki apa lagi? Walaupun wajahnya nggak kelihatan, gaya rambut yang seperti itu cuma dia di sini. Saya rasa itu udah cukup bukti. Tapi kalau bukan Renita pelakunya gimana Pak? Karena tadi saya melihat Renita seperti bersungguh-sungguh. Maka dia nggak takut kalau sampai dilaporin ke polisi. Ngapain kamu repot-repot? Kamu kasihan sama dia. Dia bukan siapa-siapa kamu. Setiap orang berhak untuk menerima keadilan. Siapapun dia, kalau memang tidak bersalah, dia tidak pantas menerima hukuman yang bukan sesuatu yang dia lakukan. Termasuk Renita. Iya Pak, termasuk Renita. Baik. Saya akan minta petugas CCTV untuk mengecek ulang. Terima kasih Pak. Maaf Pak, setelah ini Bapak masih ada meeting. Saya urus kerjaan saya dulu. Baik Pak, kalau gitu saya kembali ke meja kerja saya. Terima kasih Pak. Mira. Ternyata dia punya hati yang tulus. Sama sekali nggak ada dendam. Padahal Renita sudah menggoda bahkan berselingkuh dengan suaminya. Renita. Lega banget aku bisa ngeliat kamu. Iya, lega banget aku bisa ngeliat kamu. Aku tuh benar-benar kaget kalau kamu tuh dipecat. Apa yang terjadi sih? Kamu salah apa? Aku nggak salah apa-apa, Mas. Ya terus? Karena aku difitnah, Mas. Apa? Difitnah? Difitnah apa? Aku dituduh udah ngerjain Mera di dalam toilet. Padahal nggak ada. Kerjain Mira. Ya katanya aku guyurin dia air di toilet terus aku kunci di dalam situ. Gak jelas deh. Padahal mereka nggak ada bukti lagi. Ya ada bukti cuman nggak kuat. Cuma dari CCTV kamera katanya pelakunya itu cewek. Terus rambutnya kayak aku, bayangin kayak aku. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Licik banget gak sih? Jadi aku tuntut Pak Farhan untuk ngebuktiin. Apa sih, Mas? Dosa apa yang kamu sudah lakukan sama Farhan? Apaan sih? Nggak usah pura-pura. Kamu sudah melakukan hal yang tidak semestinya. Bahkan kamu pulang pakai pakaian dia. Dan kamu nggak liatin apa? Rambut kamu apa?
Basah. Sok suci kamu, Maira. Aku tuh nggak ngapa-ngapain, Mas. Kalau rambut aku basah, aku pakai baju dia. Aku mau jelasin sama kamu pun kamu gak akan percaya. Jadi percuma, aku capek jelasinnya. Mas Arya, Oke. dengar gak sih? Iya, aku dengerin. Serius? Iya, aku dengerin. Kamu menantang sama Pak Farhan untuk ngebuktiin. Iya. Oke, sekarang kamu pulang aja dulu. Kita tunggu hasilnya. Karena aku sebentar lagi harus meeting. Kok gitu aja sih, Mas? Gitunya apanya? Ya, ketahuan peluk aku kayak sweet talk aku kayak aku lagi down banget tuh masak langsung dipecat tau gak sih? Ntar malam aku ke rumah kamu Rapunzelku. Oke, aku mau meeting. I promise. Janji. Janji. Oke, bye. Awas ya berani godain suami saya. Saya sumpahin kamu seumur hidup digoda genderuwo. Saya serius. Pok Denok. Bayar hutang, jangan bisanya ngutang doang. Gitu ditagih susah banget. Saya bawa Bang Codet baru tahu kamu nanti. Maafin Ibu Renita. Misi ya Bu, numpang duduk. Iya. Bu Salma, ngapain di sini? Emangnya kenapa kalau saya jemput? Masalah. Bener kan, mau curang bos jemput Valeta lagi. Itu kan cucu saya ya. Saya juga punya hak. Emang kenapa? Ya nggak bisa gitu Bu, Valeta nggak boleh balik ke rumah ibu lagi. Soalnya setiap dari rumah ibu, Valeta tuh selalu aja pulang malam. Lani, kamu nggak usah ngurusin hidup saya ya. Gimana pun juga Valeta itu cucu saya. Saya punya hak penuh pengasuhan buat dia. Ibu, ini bukan masalah hak. Tapi Valeta masih kecil, kalau dia kecapean yang ada sakit. Kamu tuh ya sama aja sama kakak kamu. Bisanya banyak alasan dan menyebalkan, tahu? Oma, abang ngomongin mama ya? Valeta. Iya, mama kamu itu bukan mama yang baik. Ibu Salma, gak boleh ngomong kayak gitu sama anak kecil. Kamu sendiri sama orang tua gimana? Gak sopan kan? Valeta, Iya kita kan? pulang ayo. Bukannya saya... Valeta! Valeta! Astaga. Valeta! Pulang. Valeta! 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 Bu Salma, mau ngapain? Saya sebagai omanya Valeta mau memastikan cucu saya pulang sampai rumah. Ini langsung pulang kok. Itu kan kata kamu. Belum tentu siapa tahu keluyuran. Terus akhirnya dia lupa makan, lupa mandi, ya kan? Bu Salma yang baik, ini udah sopan banget ya. Saya itu udah biasa ngurusin Valeta, jadi nggak perlu dimandorin lagi.
Udah jalan, jalan, jalan. Betul kok Tante Lani. Udah jalan cepetan. Ma? Apa sih lama banget? Bener kan, Pak? Bau alkohol? Apanya? Bajunya Lisa. Baju Lisa? Kok malah ketawa sih, Pak? Mama. Tadi kali saya cerita kalau semalam dia sama Farhan. Ya mungkin dia udah akur lagi. Terus dia berdua merayakan kebersamaannya kembali. Udah, Ma. Jangan terlalu dipikirin, kasihan Lisa. Dia sudah sangat tertekan karena kelakuan Farhan. Tapi kan, Pak... Sudah. Ini waktunya Papa minum obat. Ayo, siapin makanannya. Yaudah, duluan. Kenapa sih? Papa tuh sulit banget percaya sama Farhan.